Nah, pertanyaannya kenapa kok harus puasa? Bapak Ibu, manusia itu produk terakhir. Sebelum menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan malaikat. Malaikat itu sifatnya Pak, bener terus gak pernah salah. Kenapa? Karena malaikat itu punya iman, tapi gak punya nafsu. Makanya kalau ibu-ibu pengen punya suami kok bener terus gampang Bu, nikahlah dengan malaikat. Gitu. Apalagi Israel Bu, gak pernah salah Bu itu. Gak pernah salah. Bener terus Pak Prabowo itu kalau malaikat itu. Nah, setelah menciptakan malaikat, Allah menciptakan setan. Setan itu kebalikannya, dia punya nafsu tapi nggak punya iman. Makanya setan itu salah terus, nggak pernah benar. Setelah menciptakan setan dan malaikat, Allah menciptakan hewan. Hewan itu kalau dalam bahasa kitab kuning, yang tadi Pak Mukti bilang, itu tadi beliau bilang Pak Presiden, bedanya NU dan Muhammadiyah. Kalau NU Gus, kalau Muhammadiyah guys. Hai guys. Nah, ada hewan itu kalau dalam bahasa kitab disebut rumangkang, ada hewan satu gala. Hewan rumangkang itu hewan yang hanya memperturuti hawa nafsunya, dilambangkan seperti kambing, seperti celeng. Kemudian ada hewan yang suka mengganggu, menakut-nakuti, namanya satu gala, yang dilambangkan seperti anjing dan serigala. 4 makhluknya Allah ini mohon maaf, hiburannya beda-beda. Malaikat itu hiburannya bila dekat dengan Allah. Setan hiburannya mengganggu. Kambing hiburannya makan. Setan hiburannya menggoda, nakut-nakuti. Lah mohon maaf Bapak Ibu, manusia itu 4-4-nya ada. Jadi manusia itu ya ada malaikatnya, ada setannya, ada anjingnya, ada kambingnya. Jadi kok ada kok orang baik banget. Wah, ini COVID di Indonesia penyelesaiannya kok pertama kali terhebat. Siapa presidennya? Pak Jokowi. Oh, ini bukan manusia tapi malaikat. Lah, itulah. Seolah-olah seperti itu. Kok ada orang kok sukanya ganggu tok. Kita dengan gampang mengatakan, oh setan ini gitu. Kok ada orang sukanya hanya nakut-nakuti, kita dengan gampang mengatakan ini kok kayak anjing. Tapi sebaliknya orang kok yang dipikir cuman makanan tok, itu berarti kelasnya kayak kambing. Pagi nasi goreng, siang pecel, sore soto, malam masih Indomie lah. Wedus gitu kan itu. Lah. Lah mohon maaf Bapak Presiden. Orang itu kenapa berpuasa? Dipola seperti malaikat. Karena besok itu orang masuk surga itu sifatnya kayak malaikat. Malaikat itu nggak makan, nggak minum, nggak kumpul. Maka bulan Ramadan ini manusia dibuat seolah-olah seperti malaikat. Ada makanan nggak boleh makan, ada minuman nggak bisa minum, ada istri nggak boleh kumpul. Kenapa? Supaya kita mendekati sifat malaikat yang akhirnya pantas untuk masuk surga. Maka orang itu Pak kalau mau puasa pasti sakti. Kila makola, Ibu Presiden, Ibu Sujiatmi, beliau rajin puasa, makanya sakti, punya anak presiden. Kebetulan anaknya juga rajin puasa seperti Bapak Presiden. Sehingga mohon maaf, jangankan manusia, hewan sekalipun kalau mau puasa itu sakti Pak. Contohnya ular Pak. Ular itu makan sekali puasa 1 bulan. Makanya dia dikasih senjata oleh Allah namanya bisa. Beda dengan kambing Pak. Kenapa dia mulutnya tidak sakti? Karena nggak pernah puasa Pak. Makan terus itu loh. Makanya orang kan begitu dan kalau Pak Prabowo mungkin di hutan dulu ke zaman tentara sering melihat ular lah seperti itu. Nah, sehingga kemudian apa? Kalau kita digigit kambing sama ular Pak, itu pasti lebih berbahaya digigit ular Pak. Digigit ular mati Pak, digigit kambing mengelorot tok Pak, itu loh, gak apa-apa ya. Itulah. Nah, maka kemudian apa? Disitulah kemudian Allah mengatakan ada salah satu da'awatin mustajabun. Ada 3 doa yang langsung dikabul oleh Allah. Yang pertama adalah da'watul madlum, doanya orang terzalimi. Terzalimi. Lah mungkin ya mohon maaf, orang yang doanya terzalimi itu mustajabah. Kenapa kok Indonesia makmur? Karena kita sering lihat Pak Jokowi itu sering dizalimi. Sering dibully Pak. Makanya kalau doa beliau mustajabah itu lumrah Pak itu loh. Gitu loh. Makanya kalau Cak Imin pengen doanya mustajabah ya siap-siap saya zalimi Cak Imin itu. Kemudian yang kedua adalah doa orang tua kepada anak.
ini langsung istijabah oleh Allah. Makanya kalau sang ibu Bu Sujiatmi sering puasa, kemudian mohon maaf lisannya ini sakti Pak mustajabah, maka menghasilkan anak yang luar biasa. Saya selalu meyakini orang ono mulyane anak tanpa tirakate wong tua. Kemuliaan seorang anak itu berangkat dari tirakat orang tua. Saya lagi mengulik dari teman-teman saya di Solo. Dulu amalia Ibu Sujiatmi itu yang hebat apa sehingga melahirkan seperti Pak Jokowi. Ternyata salah satu amalianya adalah puasa. Karena doa terakhir yang dikabulkan oleh Allah dan pasti dikabulkan adalah dakwatus shaim, doanya orang berpuasa. Maka ketika kita puasa inilah kemudian kita menjadi orang baik. Di situ Allah mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang baik. Kalau dia baik Pak nggak akan korupsi. Kalau dia baik nggak akan menyakiti hatinya rakyat. Kalau dia baik Pak nggak akan tersinggung. Restoran buka di siang hari di bulan Ramadan. Jangan malah teriak-teriak takbir. Waduh Pak, murah amat takbir hanya untuk nutup rumah makan. Kalau saya ketemu Pak Pizul ada rumah makan bukan takbir Pak, tapi traktir gitu Pak. Itulah alasan Bapak kenapa orang puasa itu mulutnya bau. Supaya orang puasa itu banyak diamnya. Maka bulan Ramadan itu yang perlu ditutup bukan restorannya tapi mulutnya. Kenapa? Karena puasa itu orang puasa itu tidak untuk dihormati, tapi akan melahirkan pribadi yang terhormat. Nah, begitu mohon izin Bapak Presiden karena waktu saya cuma 10 menit, mungkin bila diperpanjang besok di Istana Negara Bapak. Insya Allah itu. Akhirnya Bapak Ibu sebelum berdoa, orang puasa itu haus, orang puasa itu lapar, orang puasa itu dahaga. Kenapa kok bisa bersabar? Kalau seandainya kita pura-pura masuk kamar, makan nasi padang, minum es teh, keluar dari kamar, nggak ada yang tahu Pak. Tapi kenapa tidak pernah kita lakukan? Jawabannya sederhana Bapak Ibu. Kenapa orang puasa itu walaupun haus, lapar, dahaga dia bisa bersabar? Jawabannya adalah karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Artinya apa? Apapun masalah yang diterima oleh bangsa ini hari ini, entah masalah PSSI, masalah apapun, kita meyakini solusi dari Allah pasti akan datang. Gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci, masalah tidak pernah dibuat tanpa solusi.